Saya optimis Presiden berikutnya akan memproses. Karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu. Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusul, Prabowo saya akan tuntut. Kalau Anda bisa berubah, itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi. Tetapi soalnya sudah too late, ya, sampun kasep. Nah, jadi kita tinggal melihat, insya Allah pasca 20 Oktober ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Bapak Mulyono di ujung tanduk. Tidak pula 20 hari ya Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Nah teman-teman semua, sudah banyak sekali ya yang akan melaporkan Pak Jokowi. Dan ngerinya ini ex Danjen Kopassus berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo nantinya bisa untuk mengadili Pak Jokowi. Beliau pun mengatakan akan mendesak Pak Prabowo ya, karena dengan janjinya Pak Prabowo yang mengatakan akan menghabisi para koruptor dan akan mengejar walaupun sampai Antartika. Dan ini menjadi komitmen untuk Pak Prabowo nantinya di pemerintahan beliau untuk merealisasikan janji-janji beliau yang paling utama adalah membasmi para koruptor. Tapi ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Sepertinya Bapak Jokowi ini harus bersiap-siap setelah lengser nanti. Apakah Pak Jokowi masih mempunyai kekuatan untuk membackup dirinya atau justru sebaliknya? Karena sepertinya harapan Pak Jokowi yang terakhir adalah Gibran Rakabuming Raka. Tapi nyatanya per hari ini pun masih banyak rakyat yang membicarakan soal akun Fufu Fafa. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya optimis Presiden berikutnya akan memproses. Karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu. Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusul, Prabowo saya akan tuntut. Kenapa? Kemarin dia dalam satu pidato mengatakan dia akan bersihkan korupsi di negeri ini. Kalau dia lari sampai ke benua Antartika sana, akan gua kejar katanya. Nah itu pegangan saya itu. Kalau nanti dia jadi presiden nggak dikerjakan, itu sebagai bahan. Karena dia udah berjanji kepada rakyat, saya akan bersihkan korupsi. Kalaupun mereka yang korupsi itu lari sampai benua Antartika, saya akan kejar, kirim pasukan khusus. Dia bilang kan, betul. Nah ini bahan juga untuk menuntut dia kalau jadi presiden. Terima kasih. Prabowo Subianto, saya akan kejar kalau Anda korupsi sampai ke Antartika sekalipun. Kan begitu? Ya. Padahal yang di depan duduk di dia itu kan koruptor semua rata-rata kan? Iya kan? Ya, jadi ini kata-kata dari Pak Prabowo akan menjadi pegangan kita semua ya sebagai rakyat ya. Dan itu menjadi janji beliau ketika nanti sudah dilantik. Beliau akan membersihkan pemerintahan yang korup dan beliau juga akan mengejar walau sampai ke benua Antartika. Mantap Pak Prabowo, semoga itu semua terwujud ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya ginilah orang kalau bacaannya komik Shinchan. Statement ini secara gak sadar sebenarnya dia sedang mengakui bahwa dia itu dung. Kenapa gitu? Coba kita flashback ke 2018 soal isu yang dilempar Prabowo waktu itu bahwa 2030 Indonesia bubar. Itu berdasarkan novel fiksi Ghost Fleet, Novel of the Next World War. Diketawain loh. Diketawain sama orang yang bacanya komik Shinchan. Coba tuh kan kemarin baru banget tuh keluar lagi statement perang dunia sudah di depan mata. Udah nggak ketawa lagi dia. Masalahnya gini, ini bukan soal Putra Mulyono, ini satu hal lah Putra Mulyono, tapi ini soal kompilasi tone deaf-nya keluarga Mulyono. Bagaimana istrinya Kaesang, orang lagi aksi besar-besaran, bos seluruh Indonesia, peringatan darurat. Dia foto jet pribadi, beli roti 400.000. Nyokapnya Kaesang di Makassar, joget-joget. Dan di luar di Makassar itu mahasiswa lagi aksi. Ada sniper bos di atas gedung.
Dan di hari itu juga bokapnya Kaisang lagi rapat bahas tambang sama ormas. Kakaknya Kaisang mungkin lagi main kaskus kali, lagi bersih-bersihin minyak digital. Oke. Kasih kesempatan dulu. Oke. Soal kaskus tuh masukin. Sekarang posisinya Bro Ketum BSI ini, dia belum tuntas di KPK soal gratifikasi jet pribadinya. Bukan hanya belum tuntas, dia datang ke KPK itu terlambat. Ngilang dulu kan sampai berita Kaisang dicari, Kaisang hilang gitu. Sampai kemudian datang ke KPK pun bergerombol. Beda betul apa yang ditunjukkan oleh misalnya oleh Anies Ahok ya, datang sendirian simbolnya gitu. Kaisang datang dengan quote-unquote babysitternya gitu, kalau di X banyak yang bilang kayak gitu. Jadi sekarang dan posisi dia di sana pun masih ngelesnya adalah nebeng. Tapi kan emang dia Putra Mulyono. Nah, bener. Yang sekarang justru jadi kritik terbesarnya adalah kemarin kata Mulyono ini banyak sekali pendukung Jokowi yang tidak suka. Dianggapnya nggak sopan pakai kata-kata Mulyono dan seterusnya. Tapi sekarang justru dijadiin sebagai alatnya Kaisang misalnya untuk bilang bahwa enggak kok, kita fine-fine aja. Nah, PR banget kita fine-fine aja itu. Bagi gue ini soal politik itu kan bukan cuma soal kebijakan undang-undang, tapi soal body language. Seneng ya kalau dengar anak muda pinter cerdas seperti ini. Nggak kayak yang ono no. Aduh, ini juga nanti ada Pak Amin Rais ya. Kenapa sih Pak Amin Rais sampai detik ini masih mengkritik Pak Jokowi terus gitu? Kalau kata pendukung Pak Jokowi, Pak Amin Rais ini karena saking bencinya sama Pak Jokowi. Tapi beliau mengatakan ya, bukan benci secara personal, tapi karena beliau Pak Jokowi itulah yang memegang kebijakan dan mengambil keputusan. Nah, dari kebijakan dan keputusan yang menyeleweng itulah yang akhirnya dikritiki oleh Pak Amin Rais gitu ya. Nanti kita lihat bahasanya. Oke, kita lihat dulu ini videonya. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya. Ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini. Negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya, kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi, ya, itu nggak ada alasannya. Ya. Mas Mul, saya ini orang Islam, ya.
agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu ya. Nah, ini jadi pegangan saya itu. Nah, jadi kalau Anda bisa berubah itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late ya, sampun kaset. Nah, jadi kita tinggal melihat insya Allah pasca 20 Oktober ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan ya. Dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik. Ya. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan dan seterusnya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu, ada 20 ribuan pasukan berani mati, pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara, misalnya saya tidak tahu menahu soal itu, karena itu hentikan, karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak bermuka dua ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Ya, sesungguhnya kata dia, padahal sesungguhnya kita itu baik-baik saja ya. Misalnya ya, pada 12 September lalu, Mulyono mengundang pimpinan TNI, Polri di ruang Nusantara, Istana Negara, di Ibu Kota Nusantara, Kaltim itu ya. Mulyono meminta agar TNI dan Polri turut serta mendukung proses transisi pemerintahan. Ya. Jadi seolah-olah dalam bayangan dia itu bisa menipu ya, bahwa akan ada huru-hara, akan ada kerusuhan politik, andai kata kalau kita tidak mengatasi kemungkinan itu ya. Jadi saya kutip pernyataannya lagi ini ya, pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Nah, Mas Mul, kami tidak melihat ada potensi sebagian rakyat akan mengganggu. Justru rakyat ingin segera melihat pergantian kepemimpinan nasional benar-benar on schedule, jangan sampai molor. Ya. Nah, Mas Mul, apa Anda sedang berhalusinasi melihat dengan kacamata buram penuh kecemasan sampai wanti-wanti seolah pelengseran Anda dan pelantikan Pak Prabowo bisa-bisa tidak terjadi dengan lancar dan mulus? Apa itu halusinasi Anda? Apa itu kegaduhan politik yang Anda harapkan menjelang 20 Oktober supaya pelantikan Mas Prabowo terpaksa ditunda, lantas Anda, Mas Mul,
bisa melakukan manuver politik tertentu dan berlagak jadi pahlawan kesiangan. Apa itu yang Anda maksudkan, Mas Mul? Ya. Nah juga mengapa Anda, Mas Mul, harus menyeret-nyeret APPSI, Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, dan mengingatkan mereka bahwa proses transisi kepemimpinan nasional tidak boleh diganggu oleh gejolak politik di wilayah masing-masing. Apa yang saya lihat sejauh ini tidak ada sedikit pun gerakan politik di seluruh daerah di Indonesia ini yang akan menghalangi proses transisi itu. Ya. Jadi Mas Mul, jangan terus-terusan berhalusinasi, juga berprovokasi. Waktu Anda tinggal 19 hari lagi, titik. Jangan berulah macam-macam. Yang penting Mas Mul, Anda sekeluarga siap-siap sebaik mungkin menghadapi proses hukum yang insya Allah akan membawa Anda ke pengadilan terbuka guna bertanggungjawabkan korupsi dan gratifikasi anak-anak dan menantu Anda. Jadi saya ingatkan Mas Mul, dari hutang yang jumlahnya 800 triliun rupiah, mungkin lebih ya, yang Anda wariskan ke Pak Prabowo, sebagian tentu termasuk dalam kategori utang najis atau odious debt. Utang najis ini adalah sebagai utang luar negeri yang Anda gunakan untuk kepentingan keluarga dan membangun IKN Nusantara yang ternyata mangkrak. Mas Mul, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan utang najis ini. Utang najis adalah utang yang dibuat oleh pemimpin sebuah negara dan utang itu digunakan meladeni keinginan liarnya ya, dan sama sekali tidak berguna buat rakyat. Kita rakyat Indonesia tentu akan menggiring Anda ke proses hukum yang adil. Nah kemudian juga saya kira Anda nanti akan ditagih ya. Kemudian Anda menghambur-hamburkan uang seenak Anda sendiri ya. Karena terlalu banyak bandara yang mangkrak, nggak ada gunanya. Ya. Yang di Jawa saja ada 4 paling tidak ya. Bandara Kertajati Majalengka. Jadi sampai sekarang itu tidak ada jadwal penerbangan. Ya. Kemudian Bandara JB Sudirman, ya, Purbalingga, Banyumas. Dan yang ketiga Bandara Ngloram, Blora. Jadi ini juga lagi-lagi belum pernah ada jadwal penerbangannya. Kemudian yang keempat itu Bandara Wiryadinata Tasikmalaya. Ini juga mangkrak ya, dan tidak ada penerbangan ya. Jadi ini berapa ratus mungkin berapa T ya. Nah yang di luar Jawa itu ada 10 bandara, yaitu Bandara Siau, Bandara Tambelan, Bandara Nabire Baru, Bandara Baru Siburu, Bandara Baru Mentawai, Bandara Baru Mandailing Nata, Bandara Baru Pohuwato, Bandara Baru Bolang Mongondo, Bandara Baru Bangkai Laut, Bandara Baru Singkawang. Ya, ini bandara-bandara attack embryol, tetapi ada nih memang megalomaniak ya. Nah kemudian ya jadi saya begini untuk menutup ini. Jadi Anda itu tinggal 19 hari lagi masih nongkrong sebagai presiden ya. Tapi Anda jangan lupa ini semua akan mengejar Anda sekeluarga ya.